sahabat inovasi, jumpa bersama saya Nur Santi dari Badan Litbang Provinsi Sumatera Selatan dalam acara One Day One Innovation. Satu hari, satu inovasi, tiada hari tanpa inovasi. Pemirsa, saat ini inovasi menjadi sebuah keharusan. Dunia terus berubah, maka kita harus adaptif dan inovatif. Untuk menginspirasi, kami hadir dengan para inovator hebat dengan inovasi-inovasinya dalam acara One Day One Innovation. Sahabat inovasi, saat ini di studio kita sudah kedatangan seorang dosen yang cantik dengan Ibu Sofia. Yeah. Ibu Sofia ini adalah seorang dosen dari Universitas Muhammadiyah. Nah, untuk mengetahui apakah inovasi Ibu Sofia hari ini, mari langsung saja kita sapa narasumber kita. Halo, apa kabar Ibu Sofi? Baik, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam inovasi. Selamat datang di Balitbangda Provinsi Sumatera Selatan, Ibu. Ya. Baik, Bu Sofi, ini inovasinya mengenai merancang pembangkit listrik alternatif menggunakan puli dan belt motor DC sebagai penggerak utama alternator ya, Bu ya? Iya, betul. Nah, seperti apa ya? Ini agak berat pemirsa kedengarannya ya. Puli dan belt motor. Langsung saja nih Bu Sofi. Kalau boleh kita tahu melatar belakangi Ibu dalam menemukan inovasi ini apa, Bu? Oke, terima kasih waktunya. Kalau kita berbicara masalah tentang pembangkit ya, saya berlatar belakang terlebih dahulu kita melihat kondisi kita Indonesia ke depan. Okay. Dengan jumlah penduduk yang semakin bertambah, ya, kebutuhan listrik semakin meningkat, terutama di daerah pelosok. Di kota pun masih ada sedikit di pinggiran kota Palembang masih belum tersubsidi dengan baik. Kemudian kita mengingat BBM itu akan segera habis. Betul sekali. Bisa dikatakan langka atau menipis. Nah, kemudian kita kenapa harus berpikir harus ke energi alternatif? Itu nggak hanya kendati, tetapi harus Indonesia ke depan harus mempunyai untuk peluang ke sana, untuk membuat suatu bentuk energi alternatif yang ramah lingkungan, yang tidak membuat adanya gas efek rumah kaca. Oke, jadi yang melatar belakangnya itu ya Bu ya, keterbatasan energi kita nanti di masa yang akan datang tentunya Bu, dan juga melihat untuk teman-teman kita yang masih di daerah pelosok yang belum mendapatkan listrik secara keseluruhan ya Bu ya. Baik, kalau begitu ini bisa diceritakan Ibu, ini hasil dari Ibu sendiri atau mungkin ada tim Ibu dalam membuat inovasi ini? Ya, jadi karena latar belakang saya sebagai dosen yang basisnya memang teknik elektro, dan sudah 5 tahun ini saya memang sudah lebih cenderung ke pembangkit alternatif. Ya, jadi saya tidak sendiri, saya ditemani ada juga beberapa teman, kemudian ada teamworknya, yaitu mahasiswa saya. Jadi mahasiswa saya ini Mbak ya, di Teknik Elektro Muhammadiyah ini, kalau pas menjelang tugas akhir ya, atau studinya sudah menjelang akhir, itu kan ada yang namanya menyusun tugas akhir. Kita lihat di mana inovasi mereka. Apakah dia mau menganalisa, ataukah dia mau merancang atau membuat suatu pembangkit, kita arahkan mereka. Kita kasih jalannya. Kita sebagai dosen ini hanya menjembatani dan membimbingnya. Nah, ternyata selama 5 tahun ini kebanyakan anak sudah mulai berpikir untuk inovasi. Jadinya kami berharap mereka itu menjadi seorang entrepreneur nantinya yang baik. Ya, jadi kalau Sumatera Selatan ini dikatakan sebagai lumbung energi, mbok ya kita harus sepadan, harus sinkron. Kalau ada lumbung energi, sumber daya manusia juga harus yang ada memadai. Jadi klop seperti itu. Ya, mudah-mudahan Sumatera Selatan ini mempunyai sumber daya yang handal ke depannya, insya Allah. Amin. Oke nih sahabat inovasi di rumah, mungkin nih Bu, salah satu pemirsa yang nonton ada mahasiswa di rumah nih, mahasiswanya Ibu Sofi, mungkin salah satu dosen favorit mungkin Ibu Sofi ini di Universitas Muhammadiyah ya Bu. Enggak juga, semua sama. Nah, ini kan tadi Ibu menceritakan
akan mengajak mahasiswanya ya Bu ya, yang mengarahkan, di mana mungkin mahasiswanya apakah tadi seperti Ibu jelaskan merancang ataupun membuat sesuatu yang tentunya nanti bisa berguna di kehidupan kelak ya Bu ya. Dan juga kalau bisa sekaligus menjadi entrepreneur. Iya, baik Ibu, itu harapan kami ya Bu. Harapan tentunya. Baik, ini kembali lagi ke inovasi Ibu tadi. Kalau boleh tahu nih Bu, cara kerja nih gimana nih Bu? Nah ya, jadi setelah kita melihat peluang mahasiswa tersebut ingin menyusun tugas akhir, kita kelompokkan mahasiswa. Misalnya mahasiswa itu ada jumlahnya 5 atau 6. Mana yang menginginkan menganalisa, ya, mana yang ingin merancang sebuah alat. Kita buat tim. Kita buat tim kecil, kemudian nanti saya duduk bersama mahasiswa, kemudian kita merancang. Jadi di video itu ada saya sedang merancang bersama mahasiswa dalam bentuk tulisan. Kemudian saya bikin diagram skemanya, kita masukkan diagram skema seperti apa. Jadi mau diklopkan antara rancangan saya dengan yang di skema, kita klopkan. Kemudian nanti kita baru berbicara belajar. Mau pakai seperti apa? Mau menggunakan motor DC, menggunakan alternator, nanti bagaimana prosesnya? Kenapa ini harus kita bisa balancekan antara putaran rotor pada motor itu dengan alternator. Nah, itu seperti itu. Nanti baru kita mulai merancang ke depannya. Oke, jadi pertama-tama mahasiswanya dikelompokkan dulu ya. Nanti setelah tahu nih yang tim A mungkin dia inginnya menganalisa, yang bagian yang membuatkannya. Nanti terbentuklah inovasinya menjadi suatu alat ya Bu ya. Dan alatnya tersebut bersama-sama diaplikasikan. Nah, kalau boleh tahu nih ini sudah aplikasi ya Bu ya, alatnya ini ya Bu? Udah jalan, udah bisa bekerja. Oke. Nah, contoh aplikasinya pada alat yang mana nih Bu? Nah, kita kembali kepada judul kita. Karena kita menggunakan pulley dan fan bell sebagai penggerak alternator tadi atau motor DC. Nah, jadi mungkin di sini kelebihannya itu bisa mengakses listrik dari alternator tetapi tidak putus dan tidak menggunakan bahan bakar. Nah, iya. Jadi pertama kita menggunakan pulley. Jadi pertama kita merancang alat, dudukan alat itu menggunakan kayu. Nah, sudah kita buat. Jadi nanti ada anak-anak saya itu membuatnya, tapi dalam pemantauan saya. Kenapa? Karena alat kita ini punya getaran. Kenapa? Karena putaran rotor, stator dari motor dan alternator, sehingga nanti kita buat dudukan alat ya yang bagus, yang kokoh. Nah, setelah itu kita siapkan elemen berupa mesin seperti pulley dan fan bell tadi. Itu merupakan elemen mesin yang sifatnya untuk mentransmisikan daya dari satu poros ke poros lain dengan penggeraknya fan bell tadi. Jadi ada yang sebagai penggerak dan ada yang digerakkan. Oke, jadi dia saling berkesinambungan ya Bu ya, alat ini ya Bu ya. Oke, Bu, ini kalau tadi kan sempat juga dijelaskan ada poolnya dan ada belt motor DC-nya sebagai penggerak alternatornya ini. Selain itu ada menggunakan sebagai apa nih Bu untuk pendukung lain? Kalau kita kan seperti listrik tambahan kan ada solar, atau ini menggunakan uap, aki atau apa nih Bu? Oke, ini secara detailnya ya. Energi pembangkit listrik yang saya rancang ini itu murni saya tidak mencontoh ya, apalagi dudukan alatnya. Jadi ini bebas dengan yang namanya pembakaran, tidak menggunakan bahan bakar. Jadi pertama, setelah dudukan alat kita buat, kita taruh posisi pertama sekali adalah posisi poros pulley dengan fan bell. Nah, untuk menghitung berapa besar diameter pulley, panjang fan bell, itu nggak sembarangan, itu ada secara hitungan mekaniknya. Supaya nanti dudukan antara mesin motor DC tadi itu menggunakan gear itu nanti di couple sama kedua buah pulley. Nah, kedua pulley tadi nanti setelah motor itu berputar, tapi timbul pertanyaan, dari mana sumber motor? Sumber motor dari aki.
akumulator. Oke. Ini akinya, maaf ya Bu, saya potong. Akinya aki kering atau aki kering? Oh, aki kering. Oke. Jadi dia alatnya terus hidup secara berkesinambungan. Nanti dia bagi pemirsa mungkin yang ingin menggunakan listriknya tinggal ada. Ya, kita bikinkan nanti colokan. Ya stop kontaknya atau ininya. Nah, kemudian setelah motor itu berputar, nanti poros gear tadi itu terhubung dengan poros puli. Setelah poros puli nanti dihubungkan dengan alternator. Alternator nanti akan berputar mengeluarkan energi, tapi dia masih DC. Nah, bagaimana dia bisa menjadi AC? Untuk keluaran rumah tangga kita, misalnya menghidupkan lampu, kipas angin. Jadi keluaran dari alternator tersebut, kita nanti koordinasikan ke aki. Dia mencharger aki, karena akinya DC. Oke, jadi saling balik ya Bu ya? Ya, jadi setelah dari aki, bagaimana yang keluaran DC bisa menjadi arus bolak-balik, kita menggunakan inverter. Nah, inverter tadi nanti setelah terhubung dengan inverter, dia mengeluarkan arus bolak-balik, bisa langsung dihubungkan di beban. Inverter tadi tetap terhubung. Nah, bagaimana cara proses dari alternator itu mencharger ke akumulator? Yaitu menggunakan charger, ada chargernya, controller. Jadi charger controller itulah yang mengatur proses pencageran dari alternator hingga ke akumulator. Akumulator nanti akan mensuplai motor DC. Motor DC-nya akan berputar. Jadi sifatnya feedback. Jadi tidak menggunakan bahar sama sekali, bahan bakar tidak ada bahan bakar. Oke, ini bagi pemirsa di rumah ini detail sekali nih penjelasan dari Ibu Sofianya ini nih, bagaimana cara kerja alat, masing-masing fungsi alat, feedbacknya, kesinambungan alatnya itu detail sekali nih Ibu Sofi menjelaskannya ya. Nah, kan listrik ini yang kita pemirsa mungkin tahunya itu berapa watt sih yang dihasilkan dari si alat ini ya Bu ya, mungkin bisa dijelaskan nih ke pemirsa. Karena alat yang kami ini buat masih dalam skala kecil. Ya, percontohan. Masih prototipe ya Bu ya. Kalau mau dikembangkan lebih besar dayanya bisa. Berarti ada proses alat yang akan diganti. Nah, untuk daya yang kami buat ini sebesar 500 watt sudah bisa mensuplai rumah tangga. Insya Allah sudah bisa mensuplai rumah tangga. Jadi tinggal misalnya nanti bagaimana kalau kita mau menghidupkan lebih besar lagi dayanya? Bisa. Kita tambah akumulatornya, inverternya kita ganti nilainya, dia bisa mengeluarkan daya besar. Jadi saat ini yang Ibu Sofi buat ini dengan kapasitas 500 watt pemirsa. Nah, jadi jika nanti di kedepannya Ibu ya ada permintaan untuk kapasitas yang lebih tinggi, tinggal dikomunikasikan, semuanya daya dinaikkan semua ya Bu ya? Bisa. Oke, berarti ini sudah aplikasinya di daerah mana nih Bu untuk alatnya itu sendiri? Nah, kebenaran kemarin itu mahasiswa saya tinggal di pelosok, makanya ide itu muncul. Jadi sangat bagus sekali. Saya bilang, wah ini bisa sekali nak kalau ditaruh di daerahmu. Iya Bu, di tempat saya tuh suplai listriknya dari pabrik. Itu tidak besar. Jadi kalau ini bisa dipakai di daerah kamu boleh. Syukur-syukur kalau daerah terpencil yang belum terisolasi listrik, belum ada listriknya. Ya daerah terisolasi ya nggak apa-apa itu. Bahkan untuk pengembangan alat ini masih banyak untuk pengembangannya saya. Insya Allah masih kedepannya saya bisa ada pengembangan. Terus berinovasi. Terus, ya. Bu Sofinya. Harus itu. Harus. Jadi sudah aplikasi di daerah mana Bu? Maaf kalau boleh saya tahu. Di daerah, kalau nggak salah di daerah Belitang. Oh di Belitang. Jadi di situ si rumah mahasiswanya tinggal. Ya, tinggal di sana kebenaran. Belum ada listrik ya Bu ya. Iya. Nah, ini kan tadi kapasitasnya 500 watt ya pemirsa ya. Betul ya Bu ya, 500 watt dengan tanpa kita perlu, kan kalau misalnya kita genset kan isi solar ya Bu ya. Terus kalau yang lain baterai kan untuk selain dari kita listrik normal dari pemerintah. Berarti kan ini sudah pernah diuji coba belum? Ketahanannya berapa lama nih Bu? Nah, kalau kita berbicara istilah try and error, ya setiap peralatan yang dirancang yang sifatnya berputar itu pasti ada kegagalan. Betul. Nah, karena gini, kalau kita menggunakan pembangkit yang proses transmisi daya menggunakan putaran seperti puli and panbel, biasanya ada yang namanya panas. Itu temperatur. Kenapa? Karena dia ada gesekan. Gesekan antara puli sama panbel tadi. Kemudian pelumasan. Ya.
kemudian vibrasi, getaran. Makanya harus ada penanganan khusus terhadap proses puli tadi. Nggak sembarangan, Mbak. Itu harus memang benar-benar dirancang secara mekanik. Jadi kalau dalam sistem perawatannya itu namanya dikenal dengan istilah perawatan khusus. Jadi perawatan khusus itu kayak maintenance based on monitoring. Jadi kalau misalnya untuk perputaran puli poros itu harus ada penanganan ulang. Ya, kenapa? Karena sinyal getaran itu akan membuat cacat putaran. Jadi harus ada yang namanya sistem vibration signature. Jadi sinyal dari getaran itulah yang membuat terkadang aus pada putaran poros di antara puli sama fan belt. Oke, Bu. Jadi pemirsa, sebenarnya ini maintenance-nya ya seperti peralatan biasa, Bu, ya, di mana-mana kita memiliki peralatan memang harus di maintenance, tentunya dijaga semuanya, tidak langsung kita punya lalu kita biarkan untuk hidup, apalagi ini kemungkinan daya hidupnya terus menerus ya, Bu, ya. Baik, Bu, ini kan sudah pernah diuji coba. Apakah ini seperti kita misalnya mesin genset kan menimbulkan bunyi yang cukup ya lumayan ya, Bu, ya, berisi, kemudian tapi Ibu tadi kan tanpa bahan bakar, berarti mungkin tidak mengeluarkan bau atau asap ya, Bu, ya. Nah, ini kalau boleh saya tahu getarannya bagaimana nih? Cukup mengganggu atau tidak nih? Kalau kita berbicara getaran, itu ada getaran. Tetapi bisa diatasi. Misalnya kita dengan menaruh pembangkit itu di luar rumah. Kalau misalnya dia secara emergensi, misalnya kita taruh di dalam ruangan, nggak jadi masalah karena dia tidak mengandung gas beracun. Ya, seperti yang kita lihat di televisi itu bisa orang meninggal karena menggunakan genset. Nah, kalau ini nggak, bebas, bagus. Jadi tidak mengandung gas beracun. Jadi kalau untuk getaran kita bisa taruh di dalam suatu ruangan yang tertutup, dikasih posisi untuk kedap. Nanti kalau misalnya mau dilihat berapa besar arusnya atau tegangnya, kita bikin pengontrolan, Mbak. Jadi pengontrolannya kita bisa taruh di ruang kita. Nah, itu bisa. Jadi kita nggak capek-capek mau melihat ke sana, arusnya berapa, seperti itu. Jadi ini cukup menarik pemirsa ya, tapi tentunya ini apalagi bagi anak-anak elektro nih, Bu, ya, ilmu sekali ini yang inovasi dari Ibu Sofi ini. Nah, Bu, pesan nih, Bu, untuk para mungkin sahabat inovasi di rumah atau mahasiswa-mahasiswa Ibu di rumah nih, Bu, yang sedang nonton kita di sini, adakah pesan-pesan untuk pemirsa, Bu? Mudah-mudahan mahasiswa saya sedang menonton saya jadi tergerak untuk berinovasi. Para generasi di Sumatera Selatan ini banyak sumber daya yang handal, belum saja terpacu. Ya, mudah-mudahan kepada para inovator-inovator baru, silahkan ya berinovasi, ya, tidak harus mahal, murah, tetapi memang inovasi. Silahkan untuk mengembangkan bakat, terutama adik-adik yang masih muda. Ayo generasi Sumsel, bangkitlah kalian, jangan jadikan pandemik ini suatu halangan. Ya, tetaplah berinovasi walaupun di tengah pandemik. Salam inovasi. Oke nih pemirsa, ini semangat sekali nih narasumber kita hari ini ya. Apalagi jangan lupa nih para mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah khususnya ya, Bu. Tapi tidak menutup kemungkinan para pemirsa di rumah yang gen milenial, gen Z semuanya yang sedang menonton ya, Bu, ya. Harapan nih, Bu, untuk pemerintahnya apa nih, Bu Sofi? Kalau harapan saya jangan muluk-muluk lah, ya. Yang penting kalau ada generasi kita yang mempunyai talenta, ya, untuk mengembangkan bakat, kalau misalnya pemerintah setempat bisa menjembatani, ya, diadakan lomba, insya Allah peluang-peluang inovator itu banyak bermunculan, karena dia termotivasi oleh Balitbang ini. Ya, jadi luar biasa. Jadi apresiasi sekali saya bagi Balitbang ini, luar biasa. Saya mungkin nanti yang akan datang nggak saya aja yang muncul, teman-teman saya, mahasiswa saya akan duduk di sini, insya Allah. Oke, ini berarti kita nantikan nih inovasi-inovasi dari Bu Sofi yang berikutnya ya, Bu, ya, untuk hadir kembali insya Allah. Di podcast kita di Balik Bangda ini. Nah, Ibu, terima kasih sekali sudah hadir dan berbagi inovasi bersama kami di sini dan pemirsa di rumah. Dan pemirsa ingat,
apapun sesuatu itu bisa menjadi inovasi tentunya ya Bu ya, asal kita bisa berkreasi tanpa melihat sesuatu itu menjadi rumit ya Bu ya, tentunya yang ringan-ringan terlebih dahulu sehingga nanti bisa menghasilkan sesuatu yang lebih besar dan bermanfaat. Salah satunya listrik, untuk alat listrikan yang diciptakan oleh Ibu Sofi narasumber kita hari ini. Baik pemirsa, jangan lupa kita memiliki jurus 4S. Setiap orang adalah inovator, setiap masalah peluang inovasi, setiap solusi harus sinergi, dan setiap inovasi harus konkret hasilnya. Salam inovasi.